Apa sih yang muncul pertama kali di kepala kalian kalau denger kata iPhone? Mostly pasti pada bilang kameranya itu bagus buat pamer di sosmed nggak sih? Soalnya nih ya, sampai saat ini juga kualitas kamera dari smartphone yang satu ini tuh masih jadi trendsetter guys. Ya emang sih kalau kita bicara iPhone series terbaru, harganya kadang nggak kira-kira. Tapi ternyata kita tuh nggak harus banget pakai iPhone seri terbaru loh buat nikmatin kualitas kamera dan performa kelas atasnya. Makanya nih di video kali ini gue mau kasih rekomendasi iPhone murah terbaru di tahun 2022. Kira-kira ada apa aja sih daftarnya? Yuk kita masuk ke scene berikut ini guys. Untuk daftar pertama yang Beok rekomendasiin adalah iPhone 11. Emang bener sih, seri yang satu ini tuh bisa dikategorikan murah. Cuma untuk varian yang 64GB aja ya guys. Tapi iPhone ini nggak cuma punya satu varian kok, karena masih ada yang varian lain nih, yaitu 128GB dan 256GB. So, kalian bisa pilih dan sesuaikan deh sama kebutuhan dan juga budget kalian. Untuk yang 64GB-nya sekarang dibanderol dengan harga 7 jutaan. Seperti biasa nih ya, link pembeliannya bakal Beok taruh di kolom description. Meskipun makin murah, tapi smartphone yang satu ini tetap aja digandrungi banyak kaula muda loh. Soalnya nggak lain dan nggak bukan nih adalah karena kameranya. Konfigurasi utama kameranya udah dilengkapi dengan kamera utama yang punya resolusi 12MP ultra wide dan 12MP wide. Kemudian untuk kamera depannya memiliki resolusi 7MP guys. Buat hasil dari kameranya nggak usah diraguin lagi lah ya. Kita udah tahu lah standar untuk semua foto yang ada di dunia pergadgetan itu pasti ngadepnya ke iPhone. Terlepas dari kualitas kameranya, iPhone 11 menggunakan chipset Apple A13 Bionic. Kalau di-compare nih ya dengan Android, chipset ini tuh setara dengan Qualcomm Snapdragon 723G yang biasa ada di kelas mid-range bro. Eits, meskipun bisa dapat chipset Snapdragon tadi lebih murah, tapi inget ya, gengsi ataupun pride iPhone tuh lebih tinggi guys. Performanya pun bisa dites juga nih dengan melibas beberapa game seperti PUBG Mobile hingga Genshin Impact dengan lancar jaya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 11, kalian bisa cek di scene berikut ini. Di daftar kedua ada iPhone X ataupun iPhone X. Dari segi desainnya sih, iPhone ini juga memiliki ukuran layar yang terbilang mungil, yaitu 5,8 inci. Sehingga layak banget nih buat disebut kantong Apple. Dan untuk urusan build quality juga nggak usah diraguin lagi ya brodi. Karena untuk rangka bodinya ini udah kelihatan bulky banget. Karena terbuat dari stainless steel yang membuat jadi lebih solid dan juga kokoh. Gak beda jauh sama iPhone 11, untuk iPhone X ataupun iPhone X yang lebih murah ada di varian 64GB. Dan untuk harganya sendiri, iPhone X ini juga lebih murah 2 juta dibandingkan iPhone 11. Jelas banget sih, karena iPhone 11 masih terbilang lebih fresh dibandingkan iPhone X. Meskipun begitu, untuk panel layar iPhone X bisa lebih unggul loh kalau kita compare dengan iPhone 11. Smartphone ini menggunakan panel OLED Super Retina HDR, sehingga warna yang terlihat ketika kita preview foto selfie bisa jadi lebih terang dan juga dinamis dibandingkan kalau kita preview di iPhone 11 yang masih menggunakan panel IPS. Terus kalau kita ngomongin soal kamera, kedua smartphone ini memiliki resolusi yang sama ya guys, yaitu dual kamera dengan masing-masing 12MP untuk resolusinya. Lalu di iPhone X sendiri, kedua kameranya sudah dilengkapi dengan OIS, sehingga ketika kita sedang melakukan perekaman video dengan lensa zoom in, gak perlu takut shaking lagi guys. Sementara untuk kamera depannya sendiri memiliki resolusi 7MP yang juga dilengkapi dengan fitur True Depth yang berfungsi juga nih sebagai Security Face ID. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone X ada di scene berikut ini. Di daftar ataupun urutan ketiga ada iPhone XS. Gak seperti saudaranya iPhone XR, handphone yang dibekali dengan layar seluas 58 inci ini nyatanya gak begitu familiar nih dipakai oleh para pro player PUBG Mobile ataupun Mobile Legends. Walaupun bisa dibilang chipset A12 Bionic yang tertanam di iPhone XS ini memang sangat sanggup untuk melahap game-game populer tersebut dengan settingan grafis rata kanan semua. Bisa jadi karena selain layarnya yang terbilang cukup mungil, baterai yang tertanam pada iPhone XS pun ini lebih rendah bro, yaitu hanya berkapasitas 2658 mAh. Dengan baterai yang kecil tersebut, kalian tuh hanya bisa bermain PUBG Mobile dengan settingan smooth ekstrim cuman selama 3 jam aja. Tapi kalau untuk bermain Mobile Legends, kalian tuh bisa memainkannya dengan durasi yang lebih lama, yaitu sekitar 5-6 jam dengan settingan grafis rata kanan. Karena iPhone XS bisa di-upgrade ke iOS 16, gimana sih ini tampilannya? Menurut gue nih ya, kelihatan banget bedanya guys. Lock screen-nya tuh lebih keren, cuman rada telat gak sih? Soalnya dengan iOS 16 ini, iPhone XS tuh baru bisa gonta-ganti widget.
Tapi ada fitur baru sih nih ya yang menurut gua tuh cukup menarik. Kita bisa unsend pesan iMessage dan editing pesan juga nih di handphone ini. Dan satu lagi nih Brody, pastinya user experience tuh jadi lebih nyaman dengan adanya upgradean iOS ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone XS ada di scene berikut ini guys. Next, di daftar selanjutnya ada iPhone XR yang menyediakan varian 3/64GB dan 3/128GB. Walaupun gue rasa handphone ini tuh cukup berat, mengingat memang kapasitas baterainya tuh 2942 mAh dan bobotnya pun 194 gram, tapi ketahanan durasinya tuh terbilang lama loh. Karena mampu bertahan hingga 15 jam untuk penggunaan internet reguler sampai pemutaran audio hingga 65 jam. Selain itu guys, fitur fast chargingnya ini bisa mengisi baterai hingga 50% dalam waktu 30 menit aja. Tentunya dengan menggunakan adaptor 20 watt ya yang dijual terpisah. Well, mau nggak mau kalian harus siapin budget tambahan tuh buat beli charger 20 wattnya. iPhone XR untuk semua variannya mampu menangkap gambar dengan kamera depth sensor, kemudian Smart HDR untuk foto, pengambilan live foto dengan rentan warna yang luas, serta fokus otomatis dengan fokus pixels. Fitur ini pun tersedia berkat konfigurasi kamera utama yang memiliki resolusi 12 megapiksel dengan lensa wide. Sedangkan untuk kamera depannya, Doski ini memiliki resolusi 7 megapiksel. iPhone XR sudah dilengkapi juga dengan Face ID, Animoji, dan Momoji sehingga pengalaman kalian menggunakan face recognition tuh jadi lebih lengkap lagi. Lalu kalau iPhone yang satu ini di-upgrade ke iOS 16, fitur ciamik lainnya yang didapat dari smartphone ini, salah satunya adalah Live Background, yang tentunya nih bisa memisahkan subjek foto dari backgroundnya. Cara makanya pun gampil guys, kalian tinggal tekan subjek di foto, lalu di copy, selanjutnya letakkan paste foto tersebut di halaman foto yang kalian mau, atau kalau kalian mau, paste di note juga bisa guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone XR ada di scene berikut ini. Gimana nih Brody and Besti, masih kurang murahkah rekomendasinya? Slow, masih ada satu produk lagi nih yang belum gua spill. Tapi sebelum masuk ke produk terakhir, Beok mau ngingetin dulu nih untuk jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook. Datang dari seri 8, untuk rekomendasi iPhone murah terakhir dalam video ini adalah iPhone 8 Plus guys. Ya walaupun akhir-akhir ini harganya cukup meroket ya, tapi nggak terlalu mahal-mahal banget kok. Karena dibanderol dengan harga 4 jutaan, rasanya kalau kita compare dengan iPhone X nggak apple to apple nggak sih? Jadi kita bisa bandinginnya dengan seri yang 7 ya. Dari sektor desainnya, iPhone 8 Plus ini sebenarnya identik banget dengan iPhone 7 Plus. Mulai dari dimensi layarnya yang meskipun lebih besar, namun perbedaannya hanya beberapa milimeter aja. Terus dari sisi penempatan dan spesifikasi kameranya pun ini terbilang sama. Dengan dua kamera di bagian belakang yang punya resolusi 12 megapiksel serta kamera selfie 7 megapiksel. Tapi kalau kita beralih ke sektor dapur pacunya nih, jelas kali ini iPhone 8 Plus itu udah menggunakan dapur pacu yang lebih kekinian, yaitu chipset A11 Bionic, dibandingkan dengan iPhone 7 Plus yang masih menggunakan chipset A10 Fusion. Namun meskipun unggul di chipsetnya, ternyata untuk baterai dari iPhone 8 Plus ini malah menciut bro, karena cuma dibekali dengan kapasitas baterai 2675 mAh. Walaupun rasanya ngepas banget, tapi kalau misalkan kalian nggak sering pakai handphone ini untuk main game, ketahanan baterainya tuh masih sanggup kok untuk jadi daily driver kalian. Dan kalau lu semua penasaran nih sama spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 8 Plus, bisa dicek di scene berikut ini. Sekalian Beok pamit Brody, Assalamualaikum.